Halo semua, perkenalkan nama saya Veronica Yanita Onca, NIM 2025 410052. Saya mahasiswa Universitas Flores, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Masalah yang akan saya bahas adalah korupsi, kemiskinan, penyalahgunaan media sosial, dan hoaks politik, serta ketimbangan pendidikan. Setiap masalah akan dianalisis menggunakan konsep yang berbeda sesuai pokok bahasa mata kuliah sosiologi dan politik yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino dari SM Hum. Masalah pertama yang saya bahas adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia karena berdampak pada kerugian negara dan menghambat pembangunan. Masalah korupsi saya analisis menggunakan konsep rent seeking atau pemburu rentet. Dalam teori rent seeking, individu atau kelompok berusaha memperoleh keuntungan ekonomi melalui kedekatan dengan penguasa atau pemegang kekuasaan, bukan melalui persaingan usaha yang sehat. Dengan kata lain, keuntungan diperoleh karena adanya akses terhadap kekuasaan politik. Fenomena korupsi menunjukkan bagaimana sebagian pihak memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, misalnya dalam pengadaan proyek pemerintah, penyalahgunaan anggaran, atau praktik suap untuk memperoleh izin tertentu. Akibatnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dinikmati oleh segelintir orang. Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terhambatnya pembangunan ekonomi. Menurut saya, upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi korupsi adalah meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, memperkuat pengawasan lembaga negara, serta memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku korupsi agar menimbulkan efek jerak. Masalah kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Masalah ini saya analisis menggunakan materi politik dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti seluruh masyarakat menikmati hasil pembangunan secara merata. Dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat perekonomian nasional mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari perspektif politik dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat. Jika kebijakan pembangunan hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka kesenjangan ekonomi akan semakin besar dan angka kemiskinan sulit dikurangi. Menurut saya, pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja, mendukung usaha kecil, dan menegak serta meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat agar mereka mampu bersaing dalam dunia kerja dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Masalah ketiga adalah penyalahgunaan media dan hoaks politik. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Media sosial memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan cepat. Namun, media sosial juga sering digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau hoaks, terutama yang berkaitan dengan isu politik. Masalah ini saya analisis menggunakan konsep politik. Politik pada dasarnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan
yang menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Dalam sistem demokrasi, masyarakat membutuhkan informasi yang benar agar dapat mengambil keputusan politik secara tepat. Ketika hoaks politik disebarkan melalui media sosial, masyarakat dapat memperoleh informasi yang salah mengenai tokoh politik, partai politik, maupun kebijakan pemerintah. Akibatnya, masyarakat dapat membentuk opini yang tidak sesuai dengan fakta. Selain itu, hoaks politik juga dapat memicu konflik sosial, perpecahan antara kelompok masyarakat, serta menurunkan kualitas demokrasi. Menurut saya, masyarakat perlu memiliki sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Sebelum membagikan informasi, masyarakat harus memeriksa sumber dan kebenarannya terlebih dahulu. Pemerintah juga perlu meningkatkan pendidikan literasi digital agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Masalah keempat yang saya bahas adalah ketimpangan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan nasional. Namun, sampai saat ini masih terdapat ketimpangan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Masalah ini saya analisis menggunakan konsep sosiologi. Dalam sosiologi, pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki fungsi untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat memiliki akses pendidik yang sama di daerah perkotaan. Fasilitas pendidikan umumnya lebih lengkap dibandingkan daerah terpencil. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga memengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketimpangan pendidikan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Individu yang memperoleh pendidikan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidupnya. Sebaiknya, mereka yang memiliki akses pendidikan terbatas akan menghadapi kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menurut saya, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, menyediakan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik di seluruh wilayah. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa korupsi, kemiskinan, penyalahgunaan media sosial, dan hoaks politik serta ketimpangan pendidikan merupakan masalah yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Korupsi dapat dianalisis melalui teori rent seeking, kemiskinan melalui politik dan pertumbuhan ekonomi, penyalahgunaan media sosial dan hoaks politik melalui konsep politik, serta ketimpangan pendidikan melalui konsep sosiologi. Melalui pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut, kita dapat melihat bahwa permasalahan sosial, ekonomi, dan politik tidak berdiri sendiri, melainkan saling mengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.